sama-sama duduknya udah enak, udah nyaman? Udah. Udah ya, yakin ya udah nyaman ya? Ya udah. Oke. Sebenarnya kita perkenalan dulu ya, biar kayak sama-sama kenal. Terus ada pepatah yang ngatain kalau tak kenal maka tak sayang kan. Oke. Pertama, nama saya Elsa. Mbak bisa panggil saya Ibu, Mbak, seenaknya senyamannya Mbak aja. Ibu aja deh. Oke, Ibu ya. Iya. Mbak ini namanya siapa? Saya Abel, Bu. Oh, Mbak Abel yang kemarin sore bikin janji tuh ya, saya tuh ya? Iya, yang kemarin. Oh iya. Maaf, soalnya kayak lupa ingat gitu loh ya. Nah, lu, Bu. Mbak Abel ini asalnya dari Gresik sih saya. Gresik yang sebelah mana? Ini Kecamatan Bunga. Desa sih, Bu, pelosok. Oh, itu yang dekat Ujung Pangkah itu bukan? Ini sih rada jauh. Oh, udah jauh ya. Saya tuh tahu pernah sih ke Ujung Pangkah itu. Ke itu loh yang pantai itu loh, Mbak Bel. Oh iya. Pasir Tahu. Putih atau apa? Oh, itu Panteng, Bu. Oh, itu Nah, di Panceng, beda wilayah ya? Iya. Oh. Terus Mbak Bel itu sekarang kuliah, kerja atau gimana? Kuliah Kuliah di mana? di Adibuana sih, Bu. Oh, iya tahu yang di Surabaya itu kan ya. Karena di Buana itu ada dua kan ya, Iya. bangunannya ada di Menanggal sama di Ngagel. Mbak Abel yang di mana? Saya di Ngandelnya. Oh, di Ngagel. Itu ya deket Transmart Ngagel ya? Iya, sama Marvel. Oh iya tahu. Di Surabaya ngekos atau gimana? Ngekos sih, Bu. Ngekos ya. Sekarang masih ngekos? Iya, karena ada beberapa dosen yang ngajak pertemuan juga, terus kadang ada tugas juga, jadi masih ngekos. Jadi tapi nggak sering ke kos gitu ya, cuman kayak berapa minggu sekali atau berapa Kan gitu? kalau lagi butuh-butuhnya gitu. Itu bayar full atau dapat potongan? Dapat potongan sih alhamdulillahnya. Oh, dapat potongan Iya. ya. Iya. Oh, udah semester berapa nih, Mbak Abel? 5 sih, Bu. Oh, udah Mau 6 Oh, sih. mau 6. Iya. Berarti udah selesai UAS. Udah kemarin baru selesai sih minggu kemarin. Oh iya kan sekarang soalnya lagi sibuk-sibuknya mahasiswa UAS gitu Iya. ya. Terus habis UAS itu liburan ya? Berapa bulan biasanya? Kalau nggak 1 bulan ya, kalau nggak 1,5 bulan lagi. Setengah bulan maksudnya. Oh, setengah bulan. Sekarang kan kuliah lagi daring ya, Mbak Abel ya. Itu bosan nggak sih, Mbak Abel? Bosan banget sih, Bu. Apalagi kan kuliah saya kan pagi juga, terus kadang kayak ngantuk gitu kan. Terus kalau ngantuk tuh suka ketiduran gitu, Bu. Jadi kayak kadang ketinggalan di room gitu. Oh, sendirian. pernah ya? Iya, kayak di Google Meet gitu kan kadang nggak pernah on cam, ada dosen yang nggak on cam gitu kan. Terus saya ketiduran gitu, cuma join doang, terus saya tinggal terbahan terus tidur gitu. Terus tugas-tugasnya gimana tuh, kayak deadline-nya mepet nggak sama kayak pas dikasih tugasnya itu? Tergantung dosennya sih, Bu. Ada yang kayak misalnya paginya ngasih tugas terus malamnya dikumpulin, ada juga yang besoknya, ada yang lusa gitu, ada yang kasih jangka juga seminggu gitu ada. Bosan juga ya kayak daring terus gak ketemu teman-teman iya juga di rumah aja gitu ya, bosan banget kan ya. Oh gitu ya, Mbak Abel. Saya kan sekarang juga makin bahaya nggak sih, kayak corona itu makin banyak yang kena, makin banyak yang meninggal juga kan. Saya takut juga sih, kadang kan datang ke Surabaya juga kan, itu kadang saya was-was juga, kayak ya banyakin vitamin sama pegang hand sanitizer sih, Bu. Gitu. Itu naik kendaraan umum apa? Kebetulan saya naik kendaraan umum sih, Bu. Oh, Jadi kan takut gitu. iya lebih was-was gitu ya. Naik bis ya? Iya, naik bis. Oh, naik bis itu biasanya berapa jam, Mbak Bel? Kalau paling cepetnya sih bisa aja 1 jam, Bu. Bisa aja 1,5 jam gitu, tergantung jalanannya juga. Itu bisnya lewat tol ya? Iya, lewat tol. Oh, itu over berapa kali Mbak Bel naik bis? Kalau saya berangkat itu naik bis 1 kali, terus selanjutnya berangkat ke kos itu naik LAN. Oh, naik LAN. Bemo gitu. Itu turun di mana? Turun di Pasar Turi. Habis itu selanjutnya saya
Oh, itu ya lama juga ya, kayak banyak. habis naik bis, naik land, naik Terus Grab Grab. juga. Ya lebih hati-hati aja ya Mbak Abel ya, lebih sering cuci tangan atau nggak pakai hand sanitizer, pakai masker, minum vitamin biar stamina-nya fit gitu ya, biar nggak gampang kena virus atau penyakit yang lainnya. Ngomong-ngomong Mbak Abel kesini pasti ada perlu ya dengan saya? Iya, saya mau konseling sih Bu. Oke, mau konseling. Sebelumnya udah pernah konseling? Kalau pernah konseling sih ini sih Bu, soal apa ya, kayak pas waktu SMA tanya jurusan gitu aja sih. Kalau konseling tentang masalah pribadi itu belum pernah sih. Oh, oke. Berarti Mbak Abel di sini udah pernah konseling, cuma itu udah berapa tahun yang lalu gitu ya? SMA sih Bu. Oh, sekolah. SMA ya, mau lulus Iya. sekolah itu ya? Iya. Di sini saya ulas kembali atau saya jelaskan singkatnya. Jadi konseling itu, Mbak Abel di sini sebagai konseli, saya sebagai konselor. Di sini saya hanya memfasilitasi Mbak Abel untuk menemukan permasalahan atau jalan keluar dari masalahnya Mbak Abel. Tapi nanti di akhirnya Mbak Abel sendiri yang menentukan atau keluar dari permasalahannya Mbak Abel ini. Lalu, jadi saya yang nemuin solusi saya. iya, Mbak Abel sendiri, saya di sini hanya sebagai fasilitator atau membantu Mbak Abel. Terus Mbak Abel juga nggak perlu takut, nggak perlu was-was, karena di BK ini banyak asas, terutama yang saya tekankan itu ada 3. Yang pertama asas kerahasiaan, jadi Mbak Abel nggak perlu takut kalau rahasianya Mbak Abel bakal tersebar, karena di sini saya tidak akan menceritakan permasalahannya Mbak Abel ke siapapun. Nanti jika saya ceritakan itu juga atas seizin Mbak Abel, atau saya nanti kayak saya belum mampu untuk membantu Mbak Abel, nanti saya akan alih tangankan kepada orang atau konselor lain seperti itu. Terus ada asas keterbukaan, jadi saya dan Mbak Abel di sini diharapkan untuk saling terbuka agar permasalahannya ini cepat terselesaikan. Terus ada juga asas kesukarelaan. Mbak Abel datang ke sini tadi dengan keinginan sendiri atau dipaksa? Keinginan sendiri Bu. Oke, keinginan sendiri ya. Berarti Mbak Abel sudah menjalankan asas kesukarelaan itu. Sampai sini, ya juga ada kayak waktunya konseling ini Mbak Abel. Mbak Abel mau berapa menit? Biasanya tuh 30, 45. Mbak Abel mau berapa menit? 30 menit aja kayaknya cukup sih Bu. Oke, 30 menit ya Mbak Abel. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ini sih Bu, berarti udah terjamin banget ya rahasianya. Insya Allah udah terjamin banget Mbak Abel, karena itu salah satu kode etik dari konselor sendiri ya Mbak Abel. Nggak akan menceritakan permasalahannya Mbak Abel, nggak bakalan menyebar ke orang di luar sana kayak gitu Mbak Abel. Soalnya kadang saya kan takut gitu. Iya. Gitu. Was-was gitu ya, takut permasalahannya ini nyebar gitu. Iya. Mbak Abel tenang aja, Mbak Abel percaya ke saya supaya konseling ini juga berjalan dengan lancar seperti itu Mbak Abel. Iya. Oke, berarti waktunya 30 menit. Bisa kita mulai dari sekarang? Iya. Oke, sekarang Mbak Abel bisa ceritakan permasalahannya Mbak Abel. Jadi gini Bu, saya tuh apa ya, dikit kesusahan sih sama diri saya sendiri. Maksudnya kayak saya kan sedang waktu itu lagi kuliah ya, terus sering banget bangunnya kesiangan karena tidurnya tuh subuh gitu Bu. Kadang juga gak tidur sama sekali, paling tidur itu ya 1 jam gitu Bu. Jadi kayak saya tuh susah banget sih Bu, kayak bingung, kayak pengen banget tidurnya tuh lebih awal gitu tapi nggak bisa. Oh, jadi Mbak Abel di sini tuh kayak susah tidur gitu ya? Susah tidur, susah mungkin juga susah kayak ngatur jadwal gitu. Iya. Itu udah lama atau barusan? Sejak pandemi ini sih Bu. Jadi nggak teratur gitu ya tidurnya? Sejak pandemi ini jadi nggak teratur, jadi kayak tidurnya tuh lebih apa ya, lebih malam gitu, sampai subuh gitu. Sampai pagi ya? Biasanya tuh Mbak Abel tidurnya tuh jam berapa? Kalau misalnya waktu sebelum pandemi itu paling mentok jam 12 sudah tidur Bu. Tapi kalau misal sejak pandemi ini itu kayak saya tuh tidur kalau nggak jam 4 pagi itu, kalau nggak habis sholat subuh gitu Itu baru tidur? Iya.
Jadi baru tidur ya jam segitu ya Mbak Abel ya. Itu biasanya Mbak Abel ngapain aja? Kadang drakor, kadang juga ngegame gitu Bu. Terus kadang saya tuh kayak nyoba gitu loh Bu, tidurnya lebih awal gitu. Tapi saya tuh nggak bisa Bu, kayaknya ngecek HP. Terus kadang kan sekarang kan lagi boomnya TikTok gitu Bu. Iya. Jadi saya scroll TikTok terus itu sampai lupa waktu. Iya. Bu. Ya emang kalau udah scroll TikTok itu udah lupa sih jam berapa nanti kayak aku mau tidur deh jam 9 kurang 5 menit lagi. Iya. Bablas sampai jam 10, jam 11 Iya, gak sih? sampai kayak gitu gitu loh, Bu. Jadi saya tuh bingung gimana gitu. Jadi Mbak Abel juga suka drakor, suka main game gitu. Iya. Biasanya lihat drakor apa sih Mbak Abel? Kalau sekarang sih True Beauty sih Bu. Oh yang itu bukannya ongoing ya? Iya, sekarang lagi ongoing sih guys. Nyampe episode 12 kalau nggak salah. Oh itu sampai 16 nggak sih apa sih? Iya biasanya kalau drakor sih 16 20 gitu sih. Oke. Terus Mbak Abel merasa kesusahan nggak tidurnya jam segitu? Biasanya apa aja nih yang Mbak Abel lakuin kalau bangun? Biasanya kan bangun siang kan, nggak sih Mbak Abel? Bangun siang. Kadang kan kalau misal nggak kuliah itu bangun saya tuh zuhur Bu. Zuhur baru bangun. Kalau libur kuliah gitu ya? Kebetulan kan nggak ada orang tua juga di rumah. Iya. Jadi kan kayak nggak ada yang bangunin gitu. Kan orang tua saya kan dua-duanya kerja Bu. Berangkatnya mungkin jam 6 pagi udah berangkat gitu. Oh, pagi udah berangkat ya? Jadi nggak ada yang bangunin. Jadi Mbak Abel tidurnya los gitu ya? Sampai zuhur. Oh iya. Itu kalau kuliah itu gimana? Kalau kuliah tuh kadang minta bangunin teman Bu, minta telepon kayak saya chat dulu malamnya, bantuin bangun ya gitu, telepon aku gitu. Nanti saya taruh HP-nya samping saya gitu. Itu bisa bangun? Kadang bisa, kadang nunggu telepon teman saya tuh lama banget. Kadang kayak apa ya, teleponnya teman saya tuh sampai banyak gitu loh Bu. Iya. Tapi untungnya saya bangun Bu. Pernah nggak kayak telat kelas atau nggak ikut kelas gitu? Pernah. Karena saya tuh kayak misalnya ada 2 matkul ya Bu di satu hari itu, saya tuh ikut paginya. Nah itu tuh saya tuh udah join Bu, abis itu kan nggak on cam sama dosennya, terus ketiduran, abis itu ketinggalan di room itu sendirian. Oh ketinggalan di room sendirian gitu ya? Sampai nggak ikut matkul kedua itu. Jadi sampai ketiduran tuh lama banget dong Mbak ya? Sampai kayak gitu, makanya kayak harus kayak gimana gitu. Oh, jadi Mbak Abel itu di sini kesusahan untuk tidur, terus susah untuk ngatur jadwal juga ya Mbak Abel ya. Tidurnya selalu pagi, suka scroll TikTok, suka drakor, dan itu membuat Mbak Abel tuh lupa waktu gitu. Oke. Mbak Abel pernah nggak kayak coba cara supaya Mbak Abel tuh bisa tidur? Kalau coba cara sih ada kayak nyoba tidur lebih awal gitu kan, nggak bisa sih Bu. Terus kayak saya pernah browsing gitu loh Bu, browsing di internet itu kayak mungkin ada juga teman-teman saya yang bilang kayak ada yang suruh nyoba pakai apa tuh namanya, Lilin. iya Lilin aromaterapi gitu ya? atau enggak diffuser atau apa itu. Oh, yang keluar uap itu sih ya, kayak yang ada bau-baunya, entah lavender atau apa gitu ya. Teman saya banyak yang nyaranin itu juga, terus saya juga terus di internet juga nemunya kayak gitu sih Bu. Tapi belum saya lakuin. Oh, belum dilakuin Mbak Abel ya. Terus Mbak Abel lihat kebiasaannya Mbak Abel nih ya, kayak pengen tidur lebih awal, terus pengen apa? Pengen bisa bangun pagi, pengen bisa kuliah dengan tenang gitu ya. Itu sinkron nggak sama keinginan sama apa yang sudah dilakukan Mbak Abel? Enggak sih Bu, karena saya juga apa ya, perilaku saya kayak pengennya buka HP terus ya malam gitu, jadi pengen drakor. Apalagi kan kalau drakor itu kan kepo sih Bu, lihat episode selanjutnya kayak gimana, pengen dilihat terus gitu ya, kepo. Jadi kan kayak apa ya, nggak bisa gitu tidur lebih awal dulu di situ gitu. Biasanya Mbak Abel tuh di rumah sama siapa? Sama adiknya? Kalau pagi sama siang gitu? Ada adik saya sih, cuma kan apa ya, adik saya juga tidur juga sih Bu. Oh sama kayak Mbak Abel. Cuma
bedanya dia tuh tidurnya lebih awal daripada saya gitu. Tapi bangunnya sih sama sih, maksudnya kayak saya nggak pernah nyuruh adik saya bangunin saya, cuma ya gitu. Biasanya nyuruh teman gitu ya, telepon. Nggak Pasang pernah. alarm. Iya pasang, cuma nggak bangun sih. Nggak Jadi bangun ke alarm. alarmnya udah bunyi tapi Iya. Mbak Abel nggak denger gitu ya. Mungkin udah bunyi terus saya matiin terus saya Balik tidur lagi. Iya. Tapi kayak gitu bu, ya Allah. Oh. Terus Mbak Abel udah ngelakuin apa nih buat mewujudin keinginan Mbak Abel itu tadi? Yang udah dilakuin Mbak Abel? Yang udah saya lakuin sih belum ada sih bu. Kayak yang pengen saya lakuin itu tadi, yang pengen beli lilin atau di Swiss Masih tadi. pingin ya, belum dilakuin. Belum ngelakuin. Terus yang udah, kalau yang udah saya lakuin sih saya udah coba tidur lebih awal itu tadi, tapi kayaknya nggak itu sih bu, nggak efektif banget gitu Karena karena masih ada HP iya tadi nggak ada ya. pendukungnya juga kan, jadi susah. Mbak Abel bikin nggak kayak permasalahannya Mbak Abel ini akarnya itu dari mana? Mikir sih bu, dari saya sendiri sih. Dari diri Mbak Abel Iya. sendiri. Dari apa ya, perilaku saya juga gitu kan, kayak pengennya gini ternyata perilaku saya tuh kayak gini gitu. Iya. Jadi kan nggak sesuai banget gitu bu, apa yang saya pengen dan apa yang saya lakuin gitu. Iya. Soalnya kan tadi Mbak juga masih kalau mau tidur tuh masih lihat HP, masih scroll TikTok, masih lihat drakor. Mbak Abel belum ya mengurangi lah itu ya. Jadi Mbak Abel masih suka tidur subuh, Iya. tidur pagi gitu. Mbak Abel gitu nggak keteteran sama tugasnya? Kalau tugas sih enggak sih bu, karena kan saya bangun sampai malam ya, kadang saya bangun begadang itu juga nugas juga. Ada produktif juga ya. Kadang kalau tugasnya pagi itu nggak encer bu, tugasnya tuh kadang encernya di malam. Iya, biasanya sih encernya apa ngerjain tugas tuh malam hari nggak sih? Malam gitu. Iya. Otak berjalan lancar. Iya, apalagi kalau mepet-mepet Iya. jadwal gitu ya. Itu udah apa? Kejer banget gitu bu. Oh, Mbak Abel ini kelas pagi atau kelas siang? Kebetulan pagi bu. Kelas pagi. Tapi gitu kadang suka dosennya suka minta jadwal malam nggak sih? Kalau daring gini kan tempat dan waktu kan nanti menyesuaikan gitu ya. Kadang ada sih kayak ada dosen yang kayak mungkin belum selesai itunya, ada juga yang kayak dosennya sibuk terus minta malam gitu, ada sih. Jadi ganti jadwal malam gitu ya. Mbak Bel lebih suka malam kuliah malam atau kuliah pagi? Lebih enak malam sih bu menurut saya, karena pagi enaknya tidur. Malam enaknya begadang gitu ya. Iya. Malam pegang HP, kalau pagi itu tidur gitu. Makanya saya pengen ngerubah itu dulu. Iya. Tadi kan Mbak Abel bilang kalau Mbak Abel itu pingin kayak beli lilin, beli aromaterapi atau ya yang sejenisnya lah ya. Itu kira-kira Mbak Abel udah punya rencana, terus kapan melakukannya? Kalau rencananya udah ada ya bu, cuma kalau melakukan sih kayaknya secepatnya sih. Mungkin Secepatnya itu lebih tepatnya itu entah 2 hari lagi, entah nanti kalau pulang atau gimana? kayaknya sih kalau nanti saya coba cari-cari dulu, mungkin kan ada di apa ya, e-commerce kayak Iya, Shopee, Tokopedia itu kan juga banyak. Tinggal banyak. milih sih. Terus saya coba cari-cari di situ dulu, mungkin belinya mungkin besok atau lusa, mungkin saya cari yang cocok dulu kali ya. Emang Mbak Bel nggak pernah kayak cari-cari sebelumnya, itu belum pernah cari-cari gitu? Cari-cari sih udah, cuma kayak apa ya, kayak nyari bentar tapi udah nggak ada nemu, terus Nggak mau terus ya wes lihat yang lain lagi iya, gitu ya. iya, suka gitu sih. Ya banyak sih Mbak Bel kayak di e-commerce gitu ya, itu juga harga nanti juga menyesuaikan sih. Cuman biasanya kan ada harga ada barang gitu ya. Saya pernah sih beli yang sekitaran ya murah sih, 70-an mungkin. Iya, saya coba kemarin tuh karena tahu itu segituan sih. Iya, segitu sih. Dan itu juga di saya itu berapa bulan ya? 4 bulan awet. 4-5 bulanan sih segituan. Soalnya saya pakainya tuh terus-terusan gitu loh. Soalnya enak juga baunya
baunya gitu, bisa dipilih, ada bau seenaknya kita sih, ada yang bau bunga, ada yang lain gitu. Terus ngaruh nggak bu kira-kira? Kalau di saya sih lumayan ngaruh ya Mbak Abel, tapi kan setiap orang juga tanggapannya beda-beda ya. Saya juga pernah kemarin kayak pakai lilin, pakai lagu-lagu atau lagu yang kayak lagu yang slow, yang kayak bikin tenang gitu, bisa dicoba sih. Iya sih bu, jadi saya kayak kalau misalnya lagu tuh nggak bisa bu, karena saya kan buka kan lagu di taruh HP saya gitu kan, maksudnya kayak saya Iya. gitu. HP-nya ditaruh sebelah, nanti udah wes buka Iya, aplikasi lain aja sebenarnya gitu, iya gitu. iya. Jadi nggak bisa tidur. Ya, mungkin Mbak Bel tadi bisa coba sih pakai aromaterapi, pakai lilin, terus Mbak Bel refleksi diri Mbak Bel sendiri. Sudah pernah Refleksi yang kayak gimana? ya kayak tarik nafas atau enggak bicara sama diri sendiri? Oh, nggak pernah sih bu kali ini. Bisa dicoba sih Mbak Abel yang dari tadi, cuman Mbak Abel tentukan waktunya kapan. Jangan nanti sibuk, mungkin secepatnya sih Bu. Tunggu berapa hari Mbak Abel, bisa dipastikannya belinya kapan, terus Mbak Abel nyobanya kapan? Insya Allah sih kalau nggak besok ya bisa Besok, sih. besok atau lusa beli. Mungkin 2 hari atau sehari barangnya bisa sampai sih ya Mbak Iya. Abel ya. Kalau misalkan saya kan enggak sih ya bu, terus mungkin bisa cari di Surabaya gitu. Oh yang deket-deket Iya. aja biar cepet nyampe gitu ya. Karena kalau misal saya beli secara langsung kayak males gitu bu, mager. Iya juga sih, datangnya juga mager Iya. ke tempatnya gitu. Iya. Oke, bisa saya simpulkan? Iya. Oke, jadi Mbak Abel di sini permasalahannya itu sulit untuk tidur, sulit untuk membagi waktu untuk kuliah juga gara-gara Mbak Abel tidurnya terlalu pagi, terlalu pagi. Terus Mbak Abel di sini tadi keinginannya pengen merubah itu, pengen beli kayak lilin aromaterapi atau diffuser itu tadi ya. Terus Babel mau melakukannya itu 2 atau 3 hari lagi, bisa ditentukan 2 atau 3 hari lagi ya Babel, seperti itu ya Babel. Mungkin ini waktunya udah 30 menit, mungkin Babel sini ada yang belum Babel ungkapkan atau sudah sampai di sini? Kayaknya udah cukup deh. Oh, cukup sampai sini ya. Gak ada yang mau ditanyakan? Enggak. Saya juga udah nemu solusinya tadi. Oke, Babel sih sudah menemukan solusinya untuk permasalahannya Babel sendiri ya. Nanti kalau Babel mau kayak konseling lagi, mau cerita, nanti bisa kayak kita atur jadwal, bisa kita konseling lagi seperti ini ya. Iya. Oke, bisa kita akhiri? Iya bu, bisa. Oke. Terima kasih ya Babel. Iya, makasih juga ya Bu, udah mendengarkan keluh kesah saya. Iya, makasih sudah percaya dengan saya untuk Iya. menjadi konselornya Babel. Iya, makasih Bu. Kalau Iya. gitu saya pamit ya. Iya, hati-hati ya Babel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.